Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rayhan Edra dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, program studi Sistem Informasi semester 2. Pada video kali ini saya akan sedikit menerangkan seputar bisnis dan apa dampak dari virus yang sedang merebak saat ini, yaitu virus corona atau COVID-19 terhadap perkembangan bisnis yang ada di Indonesia. Pertama-tama kita kupas dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan bisnis, kemudian apa pentingnya kita menganalisa proses bisnis, dan apa hubungan antara sistem informasi dengan proses bisnis, kemudian apa saja komponen-komponen dari proses bisnis tersebut. Pertama-tama kita akan kupas dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan bisnis itu, kemudian apa pentingnya kita menganalisa proses bisnis, kemudian apa hubungan proses bisnis dengan sistem informasi, dan apa saja komponen-komponen dari bisnis tersebut. Jadi pengertian dari bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian apa pentingnya menganalisa proses bisnis? Jadi analisa proses bisnis adalah kajian dan evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan proses bisnis perusahaan untuk mengidentifikasikan dampak dari kegiatan tersebut, apakah berjalan efisien atau tidak. Oleh karena itu, analisa proses bisnis merupakan salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan perusahaan pada saat perusahaan akan melakukan rekayasa proses bisnis. Selanjutnya kita bahas mengenai apa hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi. Jadi hubungan proses bisnis dengan sistem informasi adalah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis yang menjelaskan bagaimana tugas bisnis tertentu dilaksanakan, dan bisnis dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis. Proses bisnis adalah aliran kerja yang konkret dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan. Proses ini juga menunjukkan cara kerja unik di mana perusahaan mengordinasikan pekerjaan. Proses bisnis juga mengacu pada cara-cara yang unik di mana organisasi koordinat kerja, informasi, dan pengetahuan, dan cara manajemen yang memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Kalau kita tanyakan apa saja sih komponen-komponen yang sangat penting di dalam bisnis itu, jadi komponen pertama yang sangat penting adalah tujuan. Suatu proses haruslah memiliki tujuan yang jelas atau untuk apa proses itu dikerjakan. Kemudian komponen yang kedua ada batasan. Ruang lingkup proses harus terdefinisi dengan jelas agar tidak keluar dari lingkup proses yang dianalisa. Kemudian komponen yang ketiga adalah input. Sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu haruslah memiliki input yang jelas. Kemudian komponen yang keempat ada output. Setelah input masuk ke dalam sebuah sistem, kemudian akan diproses. Hasil dari pemrosesan akan menghasilkan output dari sistem. Yang kelima ada sumber daya, manusia, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi dan jaringan, serta data atau bahan yang diolah. Kemudian komponen yang keenam adalah urutan aktivitas. Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang. Kemudian yang ketujuh, melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi suatu proses. Melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan, menghasilkan suatu nilai untuk stakeholders. Selain memiliki tujuan, suatu proses juga harus menghasilkan nilai atau manfaat bagi orang-orang yang berkepentingan. Setelah tadi kita bahas seputar bisnis, sekarang kita lanjut membahas seputar dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis yang ada di Indonesia. Jadi, pandemi COVID-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Diduga COVID-19 ini berasal dari hewan kelelawar, dan setelah ditelusuri, orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, Cina. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Update COVID pada tanggal 10 April yaitu 3.293 orang positif, 2.761 orang dirawat,
280 orang meninggal, dan 252 orang sembuh. Salah satu penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua Indonesia setelah devisa hasil ekspor kelapa sawit. Sektor pariwisata yang sekarang mengalami kelusuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun turis mancanegara, yang secara otomatis pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Serta ada banyak pula karyawan yang terancam pemberhentian hak kerja atau PHK karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan di rumah, seperti halnya kegiatan produksi yang bergantung pada mesin yang berada di tempat produksi.